Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle Database ya. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan create table dan insert data. Untuk mulainya, teman-teman silahkan buka Visual Studio Code-nya dan jalankan Docker-nya. Kita akan menggunakan database yang sama dengan video sebelumnya. Kita akan create new file seperti ini ya. Kita akan tutup sidebar-nya. Oke. Jadi untuk create table ini bagian yang sangat penting dari sebuah database ya, karena table merupakan inti dari sebuah RDBMS ya. Ya itulah, kalau RDBMS ya, table itu bagian intinya, pentingnya ya. Nah, create table, setiap RDBMS semuanya memiliki perintah create table. Perintah dasarnya seperti ini, ada create table, kemudian di sini kita bisa menentukan skema name, ini opsional ya. Skema name ini kita definisikan supaya tidak nyasar nanti ketika kita buat skemanya mau taruh di mana. Tapi kalau misalkan tidak kita definisikan skemanya ini, maka dia akan mengambil default ketika kita koneksi. Contoh di sini DB user ya skemanya. Nah, jadi ketika kita nanti misalkan tidak definisikan, dia akan mengambil ini DB user ketika kita melakukan create table. Kemudian di sini ada table name. Nah, selanjutnya ada di sini kolom nama kolomnya, kemudian tipe datanya, kemudian kolom constraint. Nah, constraint ini kan bisa not null atau misalkan default value-nya berapa. Nah, itu bisa menggunakan constraint. Nah, untuk melebihi lebih dari satu kolom kita pisahkan dengan tanda koma dan seterusnya. Oke. Kita misalkan mau buat contoh ya. Pertama saya akan create table, misalkan saya akan ngambil ininya ya, skemanya. Kita akan ambil skemanya DB user, ini contoh yang menggunakan skema ya. Misalkan saya akan person, saya akan membuat tabel person. Nah, setelah kurung kita akan buat person ID. Nah, ini tipe datanya kita buat number. Nah, number ini kita bisa buat auto increment ya. Kalau di MySQL teman-teman ada yang nama auto increment, kalau di SQL Server ada yang disebut identity. Nah, kalau di sini kita bisa menggunakan generate ya. Generated. Nah, ini generated. Ini akan ambil generated by default. By defaultnya kita akan buat dia identity. Nah, jadi ini mirip dengan yang ada di Postgre ya. Postgre juga seperti ini. Ada generated by default identity ya. Kemudian kita akan buat first name. Ini tipe datanya varchar ya. Varchar 2. Nah, ini generasi kedua tipe varchar ya. Varchar 2 50 panjang karakternya. Ini constraint-nya tidak boleh kosong. Not null ya. Kemudian kita isi dengan last name, ini juga sama. Varchar 2. Ini kita kasih panjang datanya sama 50, ini not null, ini contoh aja ya. Kalau mau dibikin null ya tinggal definisikan null. Ini koma bukan titik. Nah, setelah itu kita akan buat primary-nya, primary key-nya kita akan ambil person ID. Nah, yang atas itu ya, yang pertama kali kita buat. Oke, ini contoh. Kita akan membuat namanya tabel person, ada pada collection, ada pada skemanya DB user. Nah, primary key-nya adalah person ID yang akan regenerate auto increment ya. Kita coba jalankan, ini kita run. Oke, berhasil ya. Nah, ini data kalau misalkan kita select bintang from person, ini masih kosong datanya ya. Kita jalankan. Nah, ini not row, jadi tidak ada data. Oke, ini kalau misalkan kita dengan menggunakan eh, skema. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan yang tidak memiliki skema. Nah, kita coba ya.
Nah, kita akan create table diskon 2 ya. Nah, diskonnya tadi sudah ada diskon. Kita kasih diskon 2 ya. Supaya nanti tidak bentrok. Diskon 2 ini kita akan buat diskon ID. Diskon ID, diskon ID-nya kita beri tipe datanya number. Nah, number kita akan generated by default as identity. Oke, kita buat diskon, ini kurang T, diskon ID. Nah, kemudian kita bikin diskon name, kita buat voucher 2. Ini 255. Ini sama ya, not null. Nah, kemudian kita akan amount. Ini kita buat number. Nah, numbernya kita akan buat 3 dan di belakang komanya 1 ya. Ini juga not null. Nah, kemudian kita akan buat start date. Ini kita buat tipe datanya date. Ini sama, tidak boleh kosong. Kemudian kita buat expired date. Ini tipe datanya date. Ini juga tidak boleh kosong. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ini tidak kita definisikan untuk skemanya. Kita coba jalankan. Nah ini juga berhasil dan dia akan mengambil default skema ini DB user ya. Oke, sekarang kita akan coba memasukkan data ya. Nah, jadi untuk memasukkan data kita memiliki perintah dasar kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk memasukkan data ada 2 cara. Yang pertama, kita memasukkan data dengan kolom yang didefinisikan seperti ini. Jadi, ketika kita melakukan insert, ketika ada data yang di sininya boleh null, maka boleh kita skip. Tapi kalau not null, ini tidak boleh kita skip, harus dimasukin semua ketika insert. Jadi akan error ketika kita tidak mengisinya. Nah, ini kita definisikan satu persatu. Ataupun kita menggunakan langsung all. Jadi kita langsung definisikan value-nya dengan asumsi semua kolom akan kita isi. Tapi syaratnya untuk yang all ini tidak boleh ada yang generate auto increment seperti ini. Jadi kalau ada auto increment ini tidak bisa kita masukkan sekaligus, harus di off kan dulu generate auto increment-nya. Oke, kita coba contohkan ya. Nah, ini kita akan lakukan insert into. Nah, kita akan ambil yang kita contohkan diskon 2 ya. Ini diskon 2 berarti kita harus definisikan ini ya, karena di sini ada identity. Jadi ini tidak bisa kita langsung value aja seperti ini. Oke, kita harus definisikan dulu. Berarti diskon name ini yang kita ambil nih, diskon name. Kemudian kita ambil amount. Oke, kemudian kita ambil lagi start date. Ini harus ada semua karena ini not null semua ya. Kemudian expired date-nya. Nah, kita ada 4 harus kita definisikan. Nah, setelah itu kita value-nya. Nah, tipe data string ini kita harus bubuhkan dengan tanda petik. Misalkan summer promotion. Summer promotion. Nah, kemudian di sini kita akan definisikan untuk diskonnya berapa. Misalkan 9,5 ya, 9,5. Nah, kemudian ini nah kalau di Oracle untuk mendefinisikan date kita tidak bisa langsung string ya. Nah, kalau di SQL Server kemudian di
MySQL kita bisa langsung string seperti ini. Nah, kalau di Oracle tidak bisa. Kita harus definisikan dulu di sini date. Nah, date baru setelah date kita definisikan stringnya. Misalkan saya buat ini 2017 aja deh. 2017 bulannya bulan 5. Ini 01. Nah, kemudian expired date-nya juga sama. Kita harus definisikan dulu date-nya, baru setelah itu kita tentukan tanggalnya. Misalkan 2017, bulannya sama ya, 05. Ini akhir bulan, tanggal 31. Nah, seperti ini ya. Jadi menginsert tipe data date ini di Oracle berbeda dengan yang di MySQL ataupun SQL Server. Harus didefinisikan ini date, baru kita tentukan stringnya. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, lihat kita berhasil menjalankannya ya. Nah, sekarang kita coba lakukan select. Select bintang from. Nah, misalkan kita akan menampilkan semua datanya. Ini kita jalankan. Nah, ini data yang tadi kita insert. Nah, berhasil ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita melakukan insert untuk yang taruhlah misalkan kita mau insert data berikutnya. Nah, harusnya primary key-nya ini yang ini ya, diskon ID-nya dia auto generate. Nah, misalkan ini datanya ya, kita akan menginsert ke diskon 2 sama ini diskon name, amount, start date, expired date. Nah, expired date-nya ini beda ya. Nah, kita harus definisikan sama expired date. Nah, di sini misalkan tipe datanya ini. Nah, kalau misalkan kita tidak definisikan ini dengan cara yang pertama ya, ini misalkan saya delete. Nah, ini kan kita mau memasukkan data, ini kita jalankan. Karena dia ada tuh error. Karena dia ada tipe data yang generate value. Jadi harus didefinisikan. Nah, kalau misalkan kita definisikan, ini baru kita bisa mendapatkannya. Nah, ini apa lagi nih? Expired date insert into. Oh, ini ada yang salah ya. Diskon 2. Ini salah untuk tabelnya. Kita jalankan. Nah, ini baru ya berhasil. Ini kita hapus dulu biar kelihatan. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, lihat di sini. Ini pertama 1, kemudian 2 otomatis ya. Padahal ketika kita insert, ini kita tidak definisikan ya ID-nya, diskon ID-nya. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita bisa memperoleh ID yang tidak akan bentrok. Nah, gitu ya, dengan auto increment. Nah, sekarang kita akan coba melakukan insert untuk data yang tidak kita definisikan kolomnya. Nah, ini kita harus buat dulu table yang tidak memiliki data increment atau tidak memiliki primary key yang auto increment. Ini akan kita contohkan saja ya, create table. Misalkan contoh. Nah, contoh ini kita akan buat ID, kemudian tipe datanya number. Nah, seperti ini aja. Kemudian nama, ini hanya untuk contoh ya. Varchar 2, ini kita bikin 255. Nah, ini langsung seperti ini. Kita anggap ini dia boleh nol ya. Kita jalankan. Nah, create table-nya ini berhasil. Nah, kalau seperti ini kita bisa melakukan insert tanpa mendefinisikan kolom. Insert into. Nah, contoh. Nah, setelah contoh kita bisa langsung value. Value-nya misalkan kita kasih 1, kemudian ini string ya. Pojok kode misalkan. Nah, seperti ini kita tidak definisikan kolomnya. Kita jalankan. Kita run. Nah, berhasil ya. Jadi untuk menginsert data yang tidak definisikan ini harus terpenuhi dulu syaratnya. Nah, misalkan di sini kita coba select bintang from contoh. Oke, ini kita blok lagi. Kita run. Nah, ini datanya ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Jadi tutorial kali ini kita sudah belajar terkait dengan create table. Nah, untuk tipe data spesifiknya lebih detailnya tentunya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Yang penting di sini teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara membuat table. Jadi ada create,
table, kemudian ada skemanya, ada nama tabelnya dan kolom, kemudian tipe datanya dan ada constraint-nya. Nah, ini bentuk table yang kita buat. Nah, kemudian ketika kita sudah membuat tabel, kita juga bisa melakukan insert data. Insert data bisa dengan dua cara, kita definisikan kolomnya ataupun kita langsung tidak mendefinisikan kolomnya. Tapi ada syarat yang harus kita penuhi. Kalau misalkan kita tidak mendefinisikan kolomnya, maka tidak boleh ada kolom yang sifatnya itu kayak yang tadi ya, auto increment, itu tidak bisa. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.